Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, siapa sebenarnya yang sedang hidup melalui dirimu? Apakah engkau benar-benar mengenal? Dia yang setiap hari engkau sebut dalam doa, namun tak pernah benar-benar kau rasakan dalam dada? Ada rahasia yang disembunyikan di balik kalimat La ilaha illallah, sebuah kunci yang hanya dibukakan bagi hati yang siap hancur demi mengenalnya. Para kekasih Allah telah membongkar rahasia itu. Rahasia tauhid yang membuat mereka tenang di tengah badai, damai di tengah kehilangan, hidup di tengah fana. Dan hari ini, kita akan menyingkap tirai itu bersama. Tapi bersiaplah, karena setelah ini, engkau mungkin tak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Bab 1. Misteri Tauhid para kekasih Allah. Ada rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang telah hancur karena cinta kepada Allah. Tauhid bukan sekadar kalimat yang diucapkan di lisan, tapi lautan tak bertepi yang hanya bisa diselami oleh jiwa yang rela kehilangan segalanya demi Dia. Orang awam mengenal tauhid sebagai pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun para kekasih Allah menyaksikannya dengan mata batin yang terbuka, melihat bahwa tiada wujud selain Dia. Segala yang tampak hanyalah bayangan, sedangkan yang hakiki hanyalah Dia yang esa. Maka mereka hidup di dunia, namun hatinya berada di hadirat yang maha hidup. Mereka makan, minum, berbicara, namun seluruh geraknya hanyalah pantulan dari kehendaknya yang halus. Dalam kesunyian malam, mereka tenggelam dalam keheningan yang hidup, di mana tidak ada suara selain bisikan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di saat manusia sibuk mengejar bentuk, para kekasih Allah menembus makna. Mereka melihat keindahan Tuhan tersembunyi di balik setiap wajah, setiap kejadian, setiap detak waktu. Tauhid bagi mereka bukan keyakinan yang dibangun di atas logika, melainkan kesaksian yang lahir dari fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Saat cinta kepadanya meliputi seluruh rasa, maka batas antara aku dan Dia memudar. Inilah saat di mana hati menyadari bahwa selama ini bukan dirinya yang berbuat, melainkan Allah yang menggerakkan segala sesuatu dengan lembut. Para kekasih Allah tidak lagi terikat pada dualitas suka dan duka, karena keduanya hanyalah gelombang dari lautan kehendak ilahi. Mereka tidak mengeluh ketika diuji, tidak berbangga ketika diberi, sebab mereka tahu segalanya berasal dari satu tangan yang sama. Inilah rahasia ketenangan mereka. Hati mereka tidak terguncang oleh dunia, sebab mereka telah menemukan pusatnya, Allah yang tidak berubah oleh waktu, tidak tersentuh oleh keadaan. Setiap hembusan napas mereka adalah zikir tanpa suara, setiap pandangan mereka adalah tafakkur yang dalam, melihat tanda-tandanya di setiap sudut kehidupan. Mereka tidak berbicara tentang tauhid dengan banyak kata, sebab kata hanyalah kulit. Mereka lebih memilih diam dalam rasa, karena dalam diam itulah makna sejati berbicara. Jika engkau mendekati mereka, engkau akan merasakan keteduhan yang aneh, seolah ruhmu disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah pancaran nur tauhid, cahaya yang keluar dari hati yang telah lebur dalam keesaannya. Tidak perlu mereka mengajar dengan banyak nasihat, cukup dengan kehadiran mereka, hati manusia bisa bergetar dan menangis tanpa sebab. Sebab di hadapan mereka, ruh kita seperti bercermin kepada keabadian. Maka wahai jiwa yang mencari, berhentilah sebentar dari hiruk-pikuk dunia. Dengarkan bisikan hatimu yang paling dalam. Di sanalah Allah sedang memanggilmu untuk mengenalnya, bukan melalui banyak bacaan, tapi melalui rasa yang hening dan sujud yang tulus. Tauhid bukan sesuatu yang ditemukan di luar dirimu, tapi sesuatu yang lahir ketika dirimu sirna di hadapannya. Ketika tidak ada lagi aku, maka yang tersisa hanyalah Dia. Dan disitulah para kekasih Allah berdiri, dalam keheningan abadi, menyaksikan satu wujud, satu cinta, satu Allah. Bab 2. Jalan sunyi menuju tauhid sejati. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika manusia merasa kehilangan segalanya, kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Namun justru di sanalah, di titik paling sunyi dari segala daya dan upaya, rahasia tauhid mulai terbuka perlahan. Sebab Allah tidak dapat dikenal oleh hati yang masih penuh dengan dirinya sendiri. Maka Dia menuntun seorang hamba
melewati jalan panjang kesendirian, agar segala topeng yang menutupi wajah ruh itu luruh satu persatu. Dalam kesunyian itu hamba belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah memiliki, melainkan menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Memiliki. Ia mulai mengerti bahwa setiap kehilangan adalah undangan ilahi untuk lebih dekat, dan setiap air mata adalah bahasa cinta yang hanya dipahami oleh hati yang telah terjaga. Para kekasih Allah memahami bahwa perjalanan ini tidak bisa ditempuh dengan langkah kaki, tapi dengan langkah hati. Mereka menapaki jalan zikir, menyebut nama Allah, hingga nama mereka sendiri lenyap dari ingatan. Setiap lafaz Allah yang mereka ucapkan bukan sekadar bunyi, melainkan getaran yang mengguncang alam batin. Dari zikir yang berulang, hati mereka disucikan dari debu kelalaian, hingga cahaya tauhid mulai memancar lembut dari dalam diri. Ketika cahaya itu menyentuh kesadaran, mereka mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, tapi sebagai cermin yang memantulkan keindahannya. Segala sesuatu menjadi tanda, dan tanda-tanda itu mengarah kepada satu sumber, Dia yang Maha Esa. Dalam keadaan ini, hati seorang salik menjadi lapang seperti langit. Ia tidak lagi menolak takdir, sebab ia tahu setiap takdir adalah pesan cinta yang tersamar. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, sebab ia tahu semua yang terjadi adalah cara Allah menuntunnya pulang. Ia tidak lagi takut pada masa depan, sebab ia tahu tiada masa depan selain perjumpaan dengannya. Inilah rahasia ketenangan para kekasih. Mereka hidup dalam kepasrahan yang bukan kelemahan, tapi kekuatan yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Mereka berjalan di dunia dengan wajah yang lembut, tapi di dalam hatinya menyala api cinta yang tak pernah padam. Dunia bagi mereka hanyalah ladang ujian, tempat menanam amal dan kesabaran, sedangkan hati mereka terus menghadap ke hadirat Allah tanpa berpaling. Setiap langkah mereka adalah doa, setiap diam mereka adalah zikir, setiap pandangan mereka adalah tafakur. Ketika orang lain sibuk mengejar bayangan dunia, mereka mencari wajah Tuhan di balik segala rupa. Mereka tidak mencari Tuhan di langit yang jauh, tapi di dalam setiap hembusan napas yang diberikannya. Maka ketahuilah, wahai jiwa yang sedang mencari, bahwa jalan menuju tauhid sejati bukan jalan yang ramai. Ia sunyi, lembut, dan penuh pengorbanan. Engkau akan diuji dengan kehilangan, diguncang oleh keraguan, dan diuapkan oleh cinta yang membakar segala keakuan. Namun di balik itu semua, Allah sedang menyingkap tabir demi tabir, agar engkau mengenalnya tanpa perantara. Ketika akhirnya engkau berdiri di hadapannya tanpa rasa memiliki apapun, barulah engkau mengerti makna sejati dari kalimat La ilaha illallah. Tiada yang ada selain Dia, dan tiada yang dicintai kecuali Dia. Bab 3, Sirna dalam cinta ilahi. Ada rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah terbakar oleh cinta ilahi. Cinta yang tidak meminta balasan, tidak menuntut kepemilikan, hanya ingin lenyap dalam Dia yang dicintai. Para kekasih Allah tidak mencintai Allah karena berharap surga, dan tidak pula takut pada neraka, sebab cinta mereka telah melampaui batas pamrih. Mereka mencintai karena Allah sendiri adalah keindahan yang tidak dapat ditolak oleh hati yang hidup. Setiap kali namanya disebut, ruh mereka bergetar, mata mereka basah, dan dada mereka diliputi rasa rindu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata. Inilah cinta yang membuat seorang hamba rela hancur agar hanya Dia yang tersisa di dalam dirinya. Dan di saat kehancuran itu benar-benar terjadi, jiwa merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dikenal oleh dunia. Kebahagiaan karena sirna dalam cahaya yang abadi. Cinta ilahi tidak datang kepada hati yang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Ia turun hanya pada hati yang telah dibersihkan dari kesombongan, dari rasa ingin dikenal, dari keinginan untuk menguasai. Karena cinta sejati bukanlah mengambil, tapi memberi, bukan menuntut, tapi menyerahkan diri seluruhnya. Para arif menyebutnya fana, yakni hilangnya ego di hadapan kehadiran Allah. Ketika aku sirna, maka yang tinggal hanyalah Dia. Namun jangan salah, fana bukan berarti hamba menjadi Tuhan, melainkan ia menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya selain dari Allah. Ia melihat bahwa setiap gerak, setiap napas, setiap getaran rasa hanyalah manifestasi
dari kehendak ilahi yang bekerja tanpa henti. Dalam keadaan itu, cinta menjadi jalan dan Allah menjadi tujuan sekaligus penuntun. Setiap ujian dianggap sebagai surat cinta, setiap luka menjadi tanda bahwa Allah sedang mendidik hati untuk lebih kuat menampung kehadirannya. Seorang kekasih Allah tidak menolak rasa sakit, karena ia tahu di balik rasa sakit ada rahmat yang sedang turun. Ia tidak menolak kehilangan, karena ia tahu kehilangan hanyalah cara Allah menggantikan sesuatu dengan yang lebih tinggi. Ia tidak menolak air mata, karena ia tahu air mata adalah bahasa yang digunakan jiwa untuk berbicara dengan Tuhannya. Dan setiap kali ia menangis, langit di dalam dirinya menjadi jernih, hingga cahaya cinta ilahi turun seperti fajar yang lembut menyentuh bumi. Hidup bagi mereka bukan lagi tentang mencari kebahagiaan, tapi tentang menjaga kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Mereka berjalan dengan langkah yang tenang, tidak tergesa mengejar dunia, sebab hati mereka telah menemukan tempat berpulang. Mereka bisa tertawa bersama manusia, namun hatinya tetap bersama Tuhan. Mereka bisa berada di tengah keramaian, namun di dalam dirinya ada kesunyian yang tak tersentuh. Itulah tanda cinta ilahi, membuat seseorang tetap hidup di dunia, namun jiwanya selalu terhubung dengan alam keabadian. Wahai jiwa yang merindukan ketenangan, jangan takut untuk jatuh cinta kepada Allah. Sebab cinta kepadanya tidak akan menghancurkanmu, melainkan akan memulihkan segala yang rusak di dalam dirimu. Biarkan hatimu terbakar oleh rindu, sebab api itu tidak akan membinasakanmu, tetapi akan menerangi jalanmu menuju Dia. Ketika akhirnya engkau lelah mencari, engkau akan menyadari bahwa cinta itu tidak pernah jauh. Dia telah bersemayam di hatimu sejak awal, menunggu engkau menyadari keberadaannya. Dan ketika engkau benar-benar menyadari, engkau akan mengucap dalam diam, "Aku bukan apa-apa, dan engkaulah segalanya." Bab 4. Cahaya yang tersembunyi di balik kegelapan. Dalam perjalanan menuju tauhid sejati, setiap hamba pasti melewati malam yang panjang. Malam di mana segala cahaya seolah padam, doa terasa hampa, dan hati kehilangan arah. Inilah fase yang disebut para arif sebagai zaman kegelapan ruhani, ketika Allah seakan bersembunyi agar hamba mengenal makna kehilangannya. Namun di balik kelam itu, tersembunyi rahmat yang halus, sebab tidak ada yang benar-benar hilang dari Allah. Dia hanya menutupi dirinya agar engkau belajar mencintai bukan karena nikmat, tapi karena kehadirannya sendiri. Dalam sepi itu, Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan, memisahkanmu dari dunia, dari makhluk, dan dari dirimu sendiri, agar ketika Dia menampakkan dirinya kembali, engkau mampu menatap dengan mata yang jernih dan hati yang pasrah. Para kekasih Allah pun pernah tenggelam dalam gelap. Mereka merasakan hampa yang menakutkan, seolah seluruh ibadah tak lagi bermakna, seolah zikir tak sampai, seolah cinta berhenti berdenyut. Namun mereka tidak meninggalkan jalan itu. Mereka tetap bertahan di bawah hujan ujian, sebab mereka tahu bahwa di setiap malam pasti ada fajar yang menanti. Mereka menangis bukan karena putus asa, tapi karena rindu yang terlalu dalam. Mereka terus berzikir dalam gelap, sebab keyakinan mereka berkata, "Sekalipun aku tidak merasakanmu, aku tahu engkau ada." Dan dari keikhlasan itulah muncul cahaya yang tidak datang dari luar, tapi menyala dari dalam hati. Cahaya tauhid yang lahir dari kesetiaan di tengah kegelapan. Ketika cahaya itu muncul, segala sesuatu berubah. Yang dahulu tampak berat menjadi ringan, yang tampak jauh menjadi dekat. Ia mulai melihat bahwa kegelapan bukan hukuman, melainkan rahim yang melahirkan kesadaran baru. Ia belajar bahwa setiap kesulitan adalah tempat tersembunyi bagi rahmat, dan setiap air mata adalah benih bagi ketenangan yang lebih dalam. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya. Hanya saja kadang Dia menuntun kita lewat jalan yang tidak kita sukai, agar kita belajar melihat dengan mata batin, bukan mata lahir. Maka siapapun yang sabar dalam gelap akan melihat cahaya yang tidak pernah padam, karena cahaya itu bukan datang dari dunia, melainkan dari zat yang tidak pernah hilang. Para kekasih Allah menyebut momen ini sebagai tajalli setelah fana, penampakan cahaya setelah kehancuran ego. Saat itulah hamba benar-benar mengenal Allah, bukan dari buku, bukan dari ucapan,
tapi dari pengalaman ruhani yang mengguncang seluruh keberadaannya. Ia memahami bahwa tidak ada perpisahan antara terang dan gelap, sebab keduanya hanyalah cara Allah menyingkap dirinya dalam dua wajah berbeda. Yang penting bukan terang atau gelapnya hidupmu, tapi hatimu. Apakah tetap berserah dalam keduanya, atau hanya mencintai ketika segalanya mudah? Para arif selalu berkata, cahaya paling murni lahir dari kegelapan paling pekat, dan kini engkau tahu mengapa. Wahai jiwa yang sedang diuji dalam gelap, jangan takut pada sunyi yang menekan dadamu. Di sanalah Allah sedang berbicara tanpa kata, mengajarimu bahasa diam yang hanya dimengerti oleh hati yang berserah. Tetaplah bersujud walau tanpa rasa, tetaplah berdoa walau tanpa jawaban, sebab ketulusanmu dalam gelap akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu selamanya. Dan ketika akhirnya fajar itu datang, engkau tidak lagi menjadi orang yang sama. Engkau menjadi jiwa yang telah mengenal bahwa di balik setiap kegelapan ada tangan Allah yang selalu menggenggam, tidak pernah lepas, tidak pernah jauh. Bab 5. Rahasia diam para kekasih Allah. Ada kekuatan yang tak terjangkau oleh kata-kata, kekuatan yang hanya lahir dari diam. Diam bukan berarti kosong, melainkan keadaan di mana hati berbicara langsung dengan Tuhannya tanpa perantara bunyi. Para kekasih Allah memahami rahasia ini. Mereka tidak banyak bicara tentang ketuhanan, karena mereka telah merasakannya di dalam diam. Mereka tahu bahwa terlalu banyak kata justru menutupi makna, dan terlalu banyak penjelasan sering menjauhkan dari hakikat. Maka mereka memilih hening bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu terlalu dalam hingga tak sanggup lagi diungkapkan. Dalam keheningan itu, hati mereka menjadi seperti cermin yang bening, memantulkan cahaya Allah tanpa distorsi, tanpa aku, tanpa engkau. Diam adalah bahasa langit, tempat di mana rahasia tauhid berbisik lembut di kedalaman jiwa. Ketika lidah berhenti, pikiran pun perlahan tunduk, dan hati menjadi tempat bersemayamnya kehadiran ilahi. Di sanalah seorang hamba menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak berkata, terlalu banyak menilai, terlalu banyak ingin. Sementara yang dicari bukanlah ilmu di kepala, melainkan rasa di hati. Ketika hening benar-benar mengambil alih, segala kerisauan dunia seakan larut ke dalam samudera yang luas. Tidak ada lagi mengapa dan bagaimana, yang ada hanya Engkau ya Allah. Inilah momen ketika diam menjadi zikir tertinggi. Bukan karena lisan bergerak, tapi karena seluruh wujud bergetar menyebut namanya. Para kekasih Allah bisa berjam-jam duduk tanpa suara, namun dari dada mereka mengalir ketenangan yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Itu bukan sekadar sikap, tapi pancaran dari hati yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Ketika seseorang berada di dekat mereka, ia akan merasa damai tanpa tahu sebabnya, karena ruhnya sedang disentuh oleh kedalaman diam itu. Dalam diam mereka, ada ribuan doa yang tak terucap, ada cinta yang tidak mencari balasan, dan ada rahmat yang mengalir tanpa henti. Mereka tidak butuh pengakuan manusia, sebab mereka telah dikenal oleh Allah. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Diam juga mengajarkan kepasrahan yang murni. Ketika engkau berhenti menjelaskan dirimu kepada dunia, engkau mulai menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar memahami dirimu. Ketika engkau berhenti melawan takdir, engkau mulai merasakan keindahan yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Diam mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dimengerti, cukup dirasakan dengan iman. Maka dalam diam, seorang hamba belajar menerima, menunggu, dan mencintai tanpa syarat. Ia membiarkan Allah menulis kisahnya dengan caranya sendiri. Dan disitulah ia menemukan kedamaian yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Wahai jiwa yang gelisah, belajarlah untuk diam. Bukan diam karena putus asa, tapi diam karena percaya. Diamlah agar engkau dapat mendengar suara halus dari dalam dirimu, tempat di mana Allah berbisik lembut memanggilmu pulang. Di sana, engkau akan tahu bahwa selama ini Dia tidak pernah jauh, hanya tertutup oleh riuhnya pikiran dan suara dunia. Jika engkau berani diam, engkau akan merasakan pelukan yang tak terlihat, kasih yang tak berakhir, dan ketenangan yang tak terlukiskan. Sebab dalam diam yang sejati, engkau tidak lagi sendiri, engkau sedang bersamanya, sepenuhnya selamanya. Bab 6. Menyaksikan Allah di setiap wujud.
Ketika hati telah dibersihkan dari debu dunia, ketika cermin jiwa mulai bening, maka rahasia besar mulai tersingkap bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan tidak pernah terpisah dari apapun. Para kekasih Allah menyaksikan kehadirannya di setiap helai daun, di setiap hembusan angin, di setiap wajah yang mereka pandang. Bukan dengan mata kepala mereka melihat, tapi dengan mata hati yang disinari cahaya tauhid. Mereka tidak memandang ciptaan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bayangan dari Yang Maha Wujud. Segala yang ada hanyalah tanda-tanda yang menunjuk kepada satu sumber cahaya. Dan semakin dalam mereka memandang, semakin mereka tenggelam dalam kekaguman tanpa batas, hingga akhirnya mereka hanya berkata dalam diam, Subhanallah, Engkaulah yang tampak dalam segala rupa. Inilah derajat penyaksian yang disebut para arif sebagai musyahadah, melihat Allah dalam segala sesuatu tanpa menyamakannya dengan makhluk. Mereka tahu bahwa segala yang tampak hanyalah cermin, bukan wajah itu sendiri. Namun karena cinta yang begitu dalam, mereka tetap memandangnya dengan rasa haru, sebab di balik setiap bentuk ada jejak keindahannya yang halus. Ketika orang lain melihat dunia dengan mata keinginan, para kekasih Allah melihatnya dengan mata cinta. Bagi mereka, bunga bukan sekadar bunga, tapi senyum Allah yang tersembunyi di alam. Hujan bukan sekadar air yang turun, tapi rahmat yang menetes dari langit kasih-Nya. Bahkan penderitaan sekalipun menjadi ayat yang menuntun hati untuk mengenal makna sabar dan ridha. Namun penyaksian ini bukan milik mereka yang sekadar ingin tahu. Ia adalah anugerah yang diberikan kepada hati yang telah rela kehilangan segalanya kecuali Allah. Sebab hanya hati yang kosong yang dapat diisi oleh kehadirannya. Itulah sebabnya para kekasih Allah sering tampak sederhana, tidak menonjol, dan bahkan kadang tak dikenal oleh manusia. Tapi di balik kesederhanaan itu, mereka hidup dalam samudera cahaya. Dunia melihat mereka berjalan di tanah, namun hakikatnya mereka melangkah di antara rahasia langit. Mereka tidak butuh banyak bukti untuk percaya, karena bagi mereka, seluruh alam ini sudah menjadi bukti yang hidup tentang keberadaan Allah. Mereka tersenyum pada siapapun, sebab mereka tahu setiap wajah membawa pantulan cahaya ilahi. Mereka mencintai tanpa syarat, karena mereka tahu tidak ada cinta sejati, kecuali dari Allah dan kepada Allah. Ketika berbuat baik, mereka tidak menunggu balasan, sebab mereka tahu yang menerima hanyalah Allah sendiri. Inilah rahasia tauhid yang mengalir ke dalam akhlak. Tidak ada kebaikan yang benar-benar tulus tanpa kesadaran bahwa hanya Allah yang menjadi tujuan. Maka semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang Allah, semakin lembut akhlaknya terhadap makhluk. Sebab ia tahu mencintai ciptaan adalah bentuk lain dari mencintai Sang Pencipta. Wahai jiwa yang rindu kepada Tuhan, belajarlah melihat dengan mata batin. Jangan berhenti pada bentuk luar, karena bentuk hanyalah tirai yang menutupi makna. Pandanglah dunia dengan kasih, karena kasih adalah cahaya yang menyingkap keindahan ilahi. Ketika engkau bisa melihat Allah di setiap kejadian, maka engkau tidak akan lagi terperangkap dalam kebencian, iri, atau kesedihan. Engkau akan hidup dalam kesadaran yang damai, sebab engkau tahu tidak ada sesuatu pun di luar darinya. Dan ketika hati telah sampai pada penyaksian itu, engkau akan mengerti bahwa segala wujud hanyalah satu tarikan napas cinta, napas dari Dia yang Maha Hidup, yang tak pernah berhenti mencintai segala ciptaannya. Bab 7. Rahasia hati yang tersembunyi dari dunia. Hati manusia adalah tempat paling rahasia di seluruh jagat. Di sanalah Allah menatap, di sanalah cintanya bersemayam, dan di sanalah semua rahasia keberadaan berakar. Para kekasih Allah tahu bahwa hati bukan sekadar ruang perasaan, melainkan mihrab tempat pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Maka mereka menjaganya dengan penuh kehati-hatian, tidak membiarkan dunia menetap terlalu lama di dalamnya, tidak memberi tempat bagi kebencian, kesombongan, atau keinginan yang berlebihan. Sebab mereka tahu, setiap debu yang menempel di hati akan menutupi cahaya yang hendak bersinar. Dan jika cahaya itu redup, maka segala pandangan akan kembali pada kegelapan dunia. Karena itu, hati mereka dijaga dengan zikir, dibersihkan dengan sabar, dan disiram dengan rasa syukur, hingga menjadi taman yang disinggahi kelembutan ilahi. Rahasia hati tidak dapat dibaca oleh siapapun, bahkan oleh diri sendiri, sebelum Allah membukakannya.
Kadang manusia merasa mengenal dirinya, padahal ia baru mengenal bayangan dari dirinya. Hati yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau oleh logika atau indera. Ia hanya bisa disentuh oleh kasih dan keikhlasan. Ketika seorang hamba mulai berani menatap ke dalam, menelusuri lorong sunyi di dalam dirinya, ia akan menemukan betapa banyak suara asing yang telah lama ia kira sebagai dirinya sendiri. Suara ambisi, ketakutan, kemarahan, semua bercampur menutupi suara paling halus, suara Allah yang berbisik lembut di dasar jiwa. Maka perjalanan menuju tauhid sejati bukanlah keluar mencari Tuhan, tetapi kembali masuk ke dalam hati, membersihkan jalan baginya untuk menampakkan diri. Para kekasih Allah hidup dengan hati yang senantiasa terjaga. Mereka bisa tertawa, berbicara, bahkan bersenda gurau, namun di balik semua itu, hati mereka tetap sujud. Tidak ada waktu yang mereka lewatkan tanpa merasa diawasi olehnya. Bagi mereka, setiap detak jantung adalah panggilan, setiap hembusan napas adalah zikir. Mereka tidak memandang hati sebagai tempat menyimpan dunia, tapi sebagai taman untuk menanam cinta. Maka setiap kali dunia mencoba mencuri tempat itu, mereka menunduk dalam zikir dan membiarkan cahaya Allah kembali memenuhi ruangnya. Itulah sebabnya, walau hidup mereka tampak biasa, namun ketenangan mereka tak bisa dijelaskan, sebab mereka hidup di bawah cahaya yang tak tampak oleh mata dunia. Namun menjaga hati bukan perkara mudah. Jalan menuju kesucian selalu penuh ujian. Dunia akan terus menguji dengan godaan, pujian dan kepedihan, agar seorang hamba belajar apakah cintanya benar-benar kepada Allah atau kepada dirinya sendiri. Ketika hatimu disakiti, itulah saat Allah menyingkapkan lapisan ego yang masih tersisa. Ketika engkau dikhianati, itulah saat Allah mengajarimu tentang keikhlasan sejati. Ketika engkau ditinggalkan, itulah saat Allah ingin engkau hanya bersandar kepadanya. Maka jangan benci pada ujian. Setiap luka adalah sapuan lembut dari tangan yang sedang membersihkan hati agar lebih jernih menampung cahayanya. Wahai jiwa yang mencari kedamaian, jagalah hatimu sebagaimana para kekasih Allah menjaganya. Jangan biarkan ia penuh oleh dunia, sebab dunia tidak akan pernah puas. Jagalah ia dengan zikir, sebab zikir adalah udara yang membuatnya hidup. Jika hatimu telah bersih, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan keinginan, tapi dengan kasih. Tidak lagi dengan keluh kesah, tapi dengan rasa syukur. Dan pada akhirnya ketika hati benar-benar jernih, engkau akan mendengar sesuatu yang sangat halus. Suara lembut dari dalam dirimu yang berkata, "Aku adalah rahasiaku dan engkau adalah tempatku menampakkan diri." Itulah saat ketika Allah tidak lagi hanya dikenal, tapi disaksikan di dalam keheningan hatimu sendiri. Bab 8, ketika segala sesuatu menjadi cermin Allah. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba mulai melihat dunia bukan lagi sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai pantulan kehadiran Allah. Segala yang ia saksikan, manusia, alam, peristiwa, semuanya menjadi cermin di mana wajah ilahi memantulkan dirinya dalam rupa yang beragam. Para kekasih Allah hidup dalam pandangan ini, dan karenanya hati mereka tidak lagi mudah benci, iri, atau marah. Sebab bagaimana mungkin ia membenci sesuatu yang pada hakikatnya hanyalah bayangan dari kekasihnya. Mereka melihat tangan Allah bekerja di balik setiap kejadian, mendengar suaranya di balik setiap pertemuan, dan menyadari rahmatnya di balik setiap ujian. Bagi mereka, tidak ada kebetulan, karena setiap detik adalah surat cinta yang dikirim oleh Allah untuk mengajarkan makna keberadaan. Penyaksian ini tidak lahir dari pikiran, tetapi dari hati yang telah meleleh dalam cinta ilahi. Ketika ego hancur dan pandangan hanya tertuju kepadanya, maka dunia menjadi kitab terbuka yang setiap halamannya adalah ayat Allah. Seekor burung yang berkicau di pagi hari, angin yang bertiup lembut di antara pepohonan, bahkan tangis seorang anak kecil. Semuanya menjadi tanda dari keindahan dan kasih sayangnya. Orang biasa melihatnya sebagai hal yang sederhana. Namun bagi para arif, setiap gerak adalah zikir, setiap napas adalah ibadah. Dalam pandangan mereka tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir, tidak ada waktu di mana Dia absen, dan tidak ada kejadian yang tidak mengandung hikmah. Segalanya adalah wajahnya yang tersembunyi di balik tirai wujud. Namun menyaksikan Allah di setiap wujud bukan berarti menghapus tanggung jawab,
terhadap kehidupan. Justru sebaliknya, mereka yang benar-benar mengenal Allah menjadi manusia yang paling lembut, paling adil, dan paling penuh kasih. Sebab mereka tahu memperlakukan makhluk dengan buruk sama saja dengan melukai pantulan keindahan Allah sendiri. Mereka menolong bukan karena ingin disebut dermawan, tapi karena melihat wajah Allah dalam diri yang ditolong. Mereka memaafkan bukan karena takut berdosa, tapi karena menyadari bahwa yang mereka maafkan juga bagian dari kehendak Allah yang sedang menguji kesabaran. Dengan pandangan tauhid yang dalam ini, hidup tidak lagi menjadi arena pertarungan, melainkan taman kasih yang penuh makna. Para kekasih Allah hidup dalam keseimbangan antara dunia dan langit. Mereka bekerja seperti manusia biasa, tapi hatinya tetap bersama Allah. Mereka menghadapi masalah seperti orang lain, tapi tidak tenggelam dalamnya. Sebab mereka tahu siapa yang mengatur segalanya. Dalam diam mereka mengucap, Engkau tampak dalam setiap kejadian, Engkau hadir dalam setiap rasa. Ketika sedih mereka tidak mengeluh, ketika senang mereka tidak sombong. Mereka berjalan di atas bumi dengan kesadaran yang tinggi, bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari tarian rahasia ilahi yang penuh harmoni. Wahai jiwa yang sedang menapaki jalan ma'rifat, belajarlah melihat Allah di balik segala rupa. Jika engkau mampu memandang dunia dengan cinta, maka tidak akan ada lagi ruang bagi kebencian. Ketika engkau memandang dengan kesadaran tauhid, engkau akan tahu bahwa setiap orang adalah guru, setiap ujian adalah pelajaran, dan setiap peristiwa adalah tanda bahwa Allah sedang berbicara dengan cara yang berbeda. Saat itulah engkau tidak lagi terombang-ambing oleh dunia, sebab engkau telah menemukan pusat yang abadi, Allah yang tampak dalam segala sesuatu, namun tetap melampaui semuanya. Dan ketika pandangan itu menetap di hatimu, dunia tidak lagi menipu, karena segala sesuatu telah menjadi cermin yang memantulkan satu wujud, satu cinta, satu Tuhan. Bab 9, Rahasia Ketundukan yang Membebaskan. Di puncak perjalanan tauhid, seorang hamba akan menemukan rahasia yang paling halus, bahwa kebebasan sejati justru lahir dari ketundukan mutlak kepada Allah. Dunia mengajarkan manusia untuk berkuasa, untuk menentukan, untuk memegang kendali. Namun para kekasih Allah belajar sebaliknya. Mereka merasakan nikmat yang tak terlukiskan ketika mereka berhenti melawan kehendak ilahi. Mereka tidak lagi berkata, "Mengapa?" tetapi "Karena Engkau." Mereka tidak lagi menuntut hidup sesuai keinginan, tetapi menerima hidup sebagaimana Allah menentukannya. Ketika kehendak pribadi luluh dan hanya kehendak Allah yang berjalan di dalam diri, maka hati pun menjadi ringan. Tak ada lagi rasa takut, sebab tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Tak ada lagi kebencian, sebab semuanya adalah bagian dari kehendak yang sama. Dan dari titik inilah ketenangan sejati lahir, ketenangan yang tak dapat dibeli oleh dunia. Para kekasih Allah memahami bahwa ketundukan bukan berarti kelemahan. Ia adalah pengakuan jujur bahwa segala daya berasal dari Allah. Mereka menyerah bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa hanya dengan tunduk mereka benar-benar hidup. Dalam doa yang tenang mereka berkata, "Ya Allah, jadikan kehendak-Mu kehendakku, dan hapuslah kehendakku di hadapan-Mu." Ketika kalimat itu keluar dari hati yang tulus, maka kehidupan berubah menjadi ibadah yang utuh. Segala sesuatu menjadi bentuk pengabdian, bekerja, berbicara, bahkan diam. Mereka tidak lagi menilai hidup dari hasil, tapi dari kerelaan. Karena bagi mereka, kemenangan bukan ketika berhasil, tapi ketika mampu ridha atas apapun yang Allah kehendaki. Ketundukan ini melahirkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang menyerahkan segalanya kepada Allah tidak lagi digoyahkan oleh dunia. Sebab sandarannya bukan pada sebab, melainkan pada pemilik sebab. Ketika diuji, ia tersenyum karena tahu ujian itu datang dari kekasih yang ingin meninggikannya. Ketika diberi, ia tidak lalai, karena ia tahu pemberian itu hanya titipan untuk melihat seberapa dalam rasa syukurnya. Dalam ketundukan, para kekasih Allah menemukan rahasia kekuasaan. Mereka menjadi kuat justru karena mereka tidak menggantungkan kekuatan pada diri sendiri. Maka tidak ada yang bisa membuat mereka gentar, sebab tidak ada yang bisa mengguncang seseorang yang sudah berserah kepada kehendak Allah sepenuhnya. Mereka hidup sederhana namun hatinya lapang. Tidak ada kebanggaan dalam ibadah mereka,
tidak ada penyesalan dalam kegagalan mereka. Segalanya diterima sebagai bagian dari perjalanan pulang kepada Allah. Dan di setiap sujud yang lama mereka berbisik, "Engkau yang memilih untukku, Engkau yang menulis kisahku, Engkau pula yang menuntun langkahku." Dari kesadaran inilah lahir wajah yang damai, mata yang tenang, dan hati yang seimbang. Mereka tidak lagi berdoa agar hidup menjadi mudah, tetapi agar hati mereka tetap sabar. Mereka tidak lagi meminta banyak hal, tetapi memohon satu hal, agar Allah tidak meninggalkan mereka walau sekejap mata. Wahai jiwa yang masih berjuang dengan kehendakmu sendiri, belajarlah untuk tunduk. Sebab dalam ketundukan itulah engkau akan menemukan kebebasan yang hakiki. Dunia akan tetap bergerak, takdir akan tetap berjalan, tetapi hatimu akan tenang, karena engkau telah memilih untuk berjalan bersama Allah, bukan melawannya. Ketika engkau mampu berkata dari hati, "Aku ridha atas apapun yang engkau kehendaki," maka semua penderitaan berubah menjadi ketenangan, dan setiap luka menjadi pintu menuju kedekatan. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka tunduk bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Dan cinta itulah yang membuat mereka bebas. Bebas dari dunia, bebas dari diri, dan hanya terikat pada satu yang abadi, Allah yang Maha Esa. Bab 10. Menyatu dalam cinta ilahi. Ketika perjalanan ruhani mencapai puncaknya, seorang hamba tidak lagi mengenal jarak antara dirinya dan Tuhannya. Bukan karena ia menjadi Tuhan, tetapi karena ia lenyap dalam kesadaran akan kehadirannya. Inilah maqam para kekasih Allah, di mana segala sesuatu selain Allah terasa sirna, dan hanya Dia yang hidup dalam setiap gerak, dalam setiap napas, dalam setiap hembusan cinta. Mereka tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," sebab yang mencintai dan yang dicintai telah menyatu dalam satu kesadaran. Seperti tetesan air yang kembali ke lautan, lenyap namanya, tapi justru disitulah ia menemukan keabadian. Cinta mereka bukan lagi rasa, melainkan wujud dari keberadaan yang sepenuhnya terhujam dalam kehadirannya. Dalam keadaan ini, seluruh dunia menjadi medan penyaksian cinta ilahi. Setiap suara terdengar seperti panggilannya, setiap cahaya tampak seperti pancaran dari wajahnya. Para kekasih Allah hidup di dunia, namun batinnya sudah di langit. Mereka berbicara, tapi yang berbicara adalah hikmah dari Allah. Mereka mencintai makhluk, tapi yang mereka lihat hanyalah Allah di balik setiap makhluk itu. Tidak ada lagi aku dan engkau. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran tunggal yang berbisik lembut di dalam hati. La maujuda illa huwa. Tiada yang wujud selain Dia. Dalam keheningan, mereka tidak mencari tanda-tanda cinta, sebab seluruh alam sudah menjadi surat cinta darinya. Namun cinta seperti ini tidak lahir dari kata, melainkan dari kehancuran diri. Ego harus hancur, kehendak harus tunduk, keakuan harus musnah, barulah cinta sejati menampakkan wajahnya. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai Allah sepenuhnya jika dirinya masih dipenuhi oleh cinta terhadap diri sendiri? Maka jalan menuju cinta ilahi bukanlah menambah pengetahuan, melainkan menghapus tirai yang menutupi cahayanya di dalam hati. Setiap tangis, setiap kesakitan, setiap kehilangan, semuanya hanyalah cara Allah membersihkan cermin jiwamu agar pantulannya menjadi jernih. Dan ketika tirai itu tersingkap, engkau akan melihat bahwa selama ini, yang engkau cari di luar, ternyata selalu bersemayam di dalam dirimu sendiri. Para kekasih Allah hidup dengan cinta yang tidak mengenal syarat. Mereka mencintai tanpa pamrih, berbuat tanpa menuntut balas, dan memaafkan bahkan sebelum diminta. Mereka adalah cermin dari kasih Allah di bumi. Siapa yang mendekat kepada mereka akan merasakan kesejukan hati. Siapa yang memusuhi mereka akan melihat kelembutan yang membungkam kebencian. Cinta mereka menyembuhkan bukan karena kata-kata mereka indah, tapi karena ruh mereka telah larut dalam keindahan Allah. Inilah cinta yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah berserah. Wahai jiwa yang mendengarkan, ketahuilah, tujuan dari semua ibadah, zikir dan makrifat bukanlah agar engkau menjadi suci atau dipuji, tetapi agar engkau mencintai Allah sebagaimana Dia layak dicintai. Ketika cinta itu memenuhi hatimu, engkau tidak lagi terikat oleh dunia, sebab engkau telah menemukan rumahmu yang sejati, kehadiran Allah di dalam dirimu.
maka biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya, dan biarkan hatimu beristirahat dalam dekapannya. Sebab akhir dari perjalanan para kekasih bukanlah surga, melainkan Allah sendiri. Dan siapa yang telah mengenal cintanya, maka baginya tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kehilangan. Hanya ada satu kalimat yang bergema lembut di kedalaman ruh. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah telah cukup bagiku, dan di dalamnya aku menemukan segalanya. Segala pencarian akhirnya bermuara pada satu titik. Allah, bukan di langit yang jauh, bukan di tempat suci, tapi di dalam hatimu sendiri, tempat di mana Dia selalu menunggu dalam diam. Ingatlah, ketika engkau benar-benar mengenalnya, engkau tidak akan lagi mencari apapun, karena yang kau cari telah lama bersemayam dalam dirimu.